Kita kan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ayat yang kedua saya mulai baca. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Saya mau beri pertanyaan begini kepada saudara. Menurut ayat ini, mereka itu sebelumnya waktu berjalan sudah menjumpai tanah datar atau belum? Belum. Betul sekali. Selama mereka berjalan, mereka belum pernah menjumpai tanah datar. Maka itu begitu mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Berarti selama itu mereka pernah menetap atau tidak? Tidak. Artinya apa? Artinya apa? Kalau mereka nggak pernah menetap, artinya apa? Iya, pindah-pindah, berjalan terus. Nah, saudara, kegagalan gereja yang paling utama bukan karena nggak punya gedung. Kegagalan gereja yang pertama bukan karena nggak punya manajemen, bukan. Kegagalan gereja pertama karena gereja itu settle down, menetap. Kalau saudara belajar manajemen sekarang ini, menarik sekali. Salah satu prinsip manajemen modern, mereka selalu menulis. Siapapun yang berbicara tentang manajemen, orang-orang hebat bicara soal leadership, kepemimpinan, saudara baca tulisan mereka, saudara dengar mereka mengajar tentang manajemen, maka saudara akan ketemu satu hal. Mereka setuju bahwa musuh utama kemajuan, musuh utama inovasi. Karena manajemen tanpa inovasi hasilnya apa? Manajemen tanpa inovasi hasilnya apa? Stagnan, bangkrut perusahaan itu. Inovasi itu mutlak. Maka itu mereka setuju musuh utama keberhasilan seorang manajer atau manajemen apa saja adalah zona nyaman atau kemapanan. Ya atau tidak? Yang belajar manajemen pasti akan tahu itu. Ini musuh utama. Nah, ternyata gereja sangat goblok. Zona nyaman itu yang dipertahankan sampai hari ini. Maka itu gereja jadi stagnan, tidak maju, tidak bergerak. Kapan? Ketika mereka mempunyai properti. Ketika mereka berjalan selama itu. Apa lawan kata tanah datar? Bergelombang, berbukit, berlembah. Apa bedanya orang berjalan di tanah datar dan tanah yang bergelombang, naik turun begitu? Apa perbedaannya? Capek. Oke, betul. Ya, betul. Ada lagi yang lain kita harus tahu apa? Bro, usaha hampir betul. Hasilnya apa hasilnya? Yang tanah bergelombang lebih berotot. Sekarang ini sore ini anak-anak muda kayak opa-oma saja nggak bisa jawab. Sore ini anak muda harusnya bisa jawab. Ya, saya dengar satu kata itu. Ya, apa kamu? Nah, itu saya tunggu tantangan. Kenapa saudara nggak mikir itu? Berarti dia nggak mau dikatakan opa, maka itu langsung sadar begitu. Saya ngomong opa, oma. Kalau saudara anak muda, jangan bilang ototnya, capeknya, usahanya, tantangannya itu yang penting. Kenapa ada orang namanya Steve Jobs di dunia? Jawabannya, dia nggak mau monoton, dia nggak mau yang ada. Ketika Nokia muncul, dia nggak puas, harus ada yang lebih. Nah, kalau dia nggak ada tantangan dalam hidup, nggak mungkin. Ada tablet istilahnya. Luar biasa. Nah, itulah manajemen. Dan ternyata ribuan tahun yang lalu, Alkitab sudah berkata. Sampaikan kepada Oji, jangan sekali-kali punya properti untuk beli sendiri dalam nama Yesus. Terus serius, lebih baik saudara sewa. Jangan punya, kenapa? Maka itu lihat, hampir nggak ada bank yang beli gedung. Loh, betul tidak? Padahal uangnya banyak loh mereka. Saya tahu nggak jawabannya? Kenapa bank nggak mau beli gedung? Bukan biaya. Justru kalau dihitung biaya dia rugi karena kontrak terus.
Nah, settle down-nya itu yang nggak mau. Lah gereja goblok, rame-rame ingin punya properti, itu jadi masalah nanti. Lihat gereja Kisah Para Rasul. Tidak ada satupun ayat yang kita pernah baca mereka punya sesuatu secara materi, tidak ada. Mereka berjalan terus. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Maka itu kita harus menjaga diri kita. Maka jadi tantangan itu perlu dalam hidup. Saya percaya sejak adanya iPhone, Nokia betul-betul sudah berpikir keras sekarang. Bagaimana cara dia bisa merebut pasar dunia lagi. Betul, sebentar lagi kita akan tahu itu. Nah, tantangan itu yang perlu dalam hidup. Gereja maunya mapan, settle down, nggak mau tantangan, nggak bisa. Lanjut, ayat 3. Mereka, jadi kata menetap itu penting, itu berbahaya sekali. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Untuk apa? Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ternya itu semen zaman dulu. Tapi ini seperti aspal. Dan gala-gala, ini tujuannya gak salah, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Gereja hancur gara-gara mereka ngikuti sistem Babel. Ada 3 hal yang kita harus lihat dan itu sangat berbahaya. Membuat zona nyaman dengan membangun sebuah bangunan. Ya, hati-hati. Belajar dari bank. Dan nggak pernah punya mau itu. Terus, apa yang harus dikerjakan kalau orang itu sudah punya properti? Logikanya. Apa? Ngisi, betul. Hampir betul. Ada kata lain lagi. Anda tahu kata maintenance? Nah, itu pasti. Kalau nggak rusak dong. Nah, lihat. 80 sekian persen uang gereja yang harusnya untuk misi itu untuk maintenance. Hancur sudah. Dan ini kegagalannya. Harusnya mereka jalan terus. Jangan menetap. Istirahat sebentar boleh, pause boleh. Tapi jangan menetap. Mengapa jangan menetap? Karena gereja harus terus berjalan. Karena begitu sampai satu tempat gereja itu dan orang-orang di situ sudah diberkati, diselamatkan, dia harus jalan lagi, cari orang baru lagi, dan terus begitu. Maka itu gereja harusnya move forward, terus begitu, nggak boleh stop. Setelah ini apa? Maaf, saya harus ngomong ini. Membuat kebaktian tiap hari Minggu itu melelahkan, saudara. Betul tidak? Lihat semua yang terlibat. Berapa banyak orang yang aktif di gereja. Belum Minggu, Sabtu sudah capek duluan. Betul gak? Karena mikir besok mesti bangun pagi-pagi, besok mesti nyiapkan ini, besok begitu. Capek, saudara. Akhirnya kita lupa akan tanggung jawab dan tugas kita yang sesungguhnya, yaitu menjadi berkat buat dunia ini. Kalau sudah punya bangunan, lalu 2 lagi yang dibuat. Menara. Cari nama. Ini kesalahan gereja. Mulai cari identitas, itu kata nama. Seharusnya identitas kita nggak usah dicari. Karena itu Yesus. Betul? Yesus identitas kita. Mau cari identitas apa lagi? Dan nama ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Beritahu Oci supaya jangan punya nama sendiri. Biar orang kenal bahwa saudara pengikut Yesus. Lebih baik pakai orang, oh itu kerja di Bandung, ya sudah biar gitu saja. Kenapa? Ada berapa hal yang kita harus ingat baik-baik. Nanti saya sebutkan itu nama. Yang ketiga ini yang paling berbahaya. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lihat kesalahan gereja yang ada. Kalau ada satu anggota gereja A di kota Bandung, pindah ke Cianjur
atau pindah ke Jakarta, pasti para pendeta pesan cari yang senama ya dengan kita. Kira-kira ya atau tidak? Supaya kita nggak terserak kemana-mana. Ini sebuah kejahatan, saudara. Karena menganggap gereja lain nggak benar, yang paling benar kita. Itu cari yang satu nama ya. Dan ini dosa besar bagi gereja yang menyakiti hati Tuhan. Sebab tidak boleh ada nama lain kecuali siapa? Nama Yesus. Lalu kita dipelihara dan dijaga dengan nama siapa? Ini yang penting untuk kita tahu. Oke, kita lanjut. Yohanes pasal yang ke-17. Tentang nama. Sejak awal Bapa di surga sudah minta untuk kita dipelihara dalam satu nama ini. Ayat 11. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka, siapa mereka di sini? Murid-muridnya kita semua. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam apa? Namamu, yaitu, baca terus, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Terus ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Dan seterusnya saya usah baca. Apa yang dipikirkan pertama kali bagi seorang calon ayah, seorang calon ibu, ketika dia tahu istrinya sedang hamil dan dia tahu sedang hamil? Nama. Betul tidak? Nama. Karena itu identitas, saudara. Betul, nama itu identitas. Binatang kita kasih nama, nggak akan ngerti dia. Cuma kita yang ngerti. Sebab sama mereka juga nggak saling kenal namanya siapa. Karena binatang nggak perlu ID, hanya kita yang perlu. Nah, nama itu identitas. Ketika gereja sombong dan angkuh dengan nama kelompoknya, maka nama Bapa yang kudus dan nama Yesus tergeser. Itu pasti. Maka itu sebelum saudara makin salah seperti yang sudah-sudah, jangan pakai nama apa-apa. Biar gereja sebut gereja di Bandung gitu saja sudah. Biar orang tahu. Karena nama ini berbahaya. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, ya karena waktu juga ya, tapi karena saya pakai prinsip ini. Sudah lebih dari 20 tahun itu, kalau orang ngundang saya, mereka tuh nggak tanya dari gereja mana. Ada 3 alasan, karena mereka nggak pernah tanya. Maaf, saya cuma cerita yang pertama, sebab mereka tahu buah pelayanan saya. Jadi mereka nggak perlu tahu identitas saya. Gereja nggak perlu buat orang-orang yang ngundang saya. Ngerti nggak maksud itu? Karena orang tahu. Tapi yang paling penting itu nomor 2 saya tempatkan. Karena saya berhasil meyakinkan dunia bahwa saya ini milik Yesus. Saya ini hamba Tuhan Yesus. Bukan hamba organisasi gereja Betel, gereja Pentakosta, tidak. Dan saya bersyukur untuk itu. Yang ketiga, memang saya tidak bergerak di dalam nama gereja manapun. Saya bergerak di dalam nama yang satu itu. Jadi sampai hari ini kalau orang ngundang saya nggak tanya gereja mana. Walaupun mereka belum tahu. Sebab mereka melihat dari hasil pelayanan. Dan itu sudah cukup. Sungguh buat saya itu satu penghargaan yang saya sangat kagum pada Bapa di surga. Sehingga sampai hari ini kalau orang yang belum tahu saya nggak tanya gerejamu apa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Wahyu 24. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah apa? Dipenggal kepalanya. Otomatis konotasi kita ini para martir. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara, kalau kita menerjemahkan yang boleh memerintah bersama dengan Tuhan Yesus hanya saudara kita yang martir karena yang dipenggal kepalanya, itu salah.
Maka yang lain martirnya secara digoreng, ada yang digoreng, usah baca Kitab Ibrani 11, dikuliti, ditarik dengan 4 ekor kuda, tangan satu, kaki tangan kiri kanan 2 kuda, kaki putus itu badan, mati, ngeri sekali. Ditombak, dipedang, wow, macam-macam saudara. Ngeri sekali. Maka yang lain akan protes. Kenapa Tuhan tidak adil? Mengapa yang boleh memerintah hanya dipenggal kepalanya? Ya kami bagaimana? Ngerti nggak pengertian ini? Nah ternyata bukan tentang martir yang karena nama Yesus dipotong kepalanya. Ini arti kebenaran yang luar biasa. Oke, saya beri 2 contoh. Kalau saudara suatu hari, ya saya nggak tahu berapa banyak sudah punya anak, berapa yang belum, jadi sampai tengah-tengah. Kalau suatu hari papa saudara iseng, dia ambil fotonya tapi yang setengah badan sendiri, nggak, mama kita nggak ikut. Terus di foto itu dia potong bagian kepalanya. Terus dia tanya ke anak-anak, ayo siapa bisa nebak ini fotonya siapa? Ngerti nggak ilustrasi itu? Tahu tidak? Kalau foto nggak ada kepalanya, tahu nggak ini orang ini siapa? Walaupun itu foto papa kita, tahu tidak? Enggak. Saya suka pakai batik. Kalau ada foto dipotong kepalanya pakai batik, anak saya pun bingung, istri saya pun bingung. Ini siapa ini? Ya benar tidak, cuma badan saja. Tahu artinya? Ternyata nama itu adanya di kepala, bukan di badan. Maka itu kenapa kita menyebut Yesus itu kepala gereja. Kenapa? Ya karena dia memang kepalanya, kita nggak punya nama. Ilustrasi kedua, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kalau saudara suatu hari punya anak perempuan, jangan terlalu pusing cari nama. Sebagus apa nama anak perempuan, kalau dia menikah namanya hilang, diambil. Loh, maksudnya kakek nggak pernah menikah aja nih. Nah ya, saudara yang punya suami, berarti saudara disebut dengan nyonya siapa? Loh, betul tidak? Jadi, itulah kebenaran. Tubuh tidak boleh ada nama. Dan memang nggak bisa diberi nama. Jejer foto yang banyak tanpa kepala semua. Kita nggak tahu ini siapa ini orang-orang ini. Betul? Mau buat teka-teki pun susah. Yang mana sih nggak mungkin orang bisa jawab. Jangan sombong gereja. Kita apanya Yesus? Tubuhnya. Yang punya nama adalah kepala. Harus Yesus. Nama itu bukan nama yang lain. Jangan coba-coba cari nama-nama yang lain. Itu dosa Babilonia. Mereka cari nama supaya nggak terserah. Yang kedua, begitu menikah, hubungan Yesus dengan gereja menurut Efesus pasal 5, hubungannya sebagai apa dengan apa? Efesus 5. Yesus sebagai apa, gereja sebagai apa? Iya, mempelai, pria dan wanita. Siapa yang pria, siapa yang wanita? Nah, Kristus. Jadi gereja tidak boleh mempertahankan namanya karena diambil oleh suaminya. Betul tidak? Maka itu saya tidak mau nyombongkan diri dengan nama organisasi gereja saya. Walaupun saya tetap ada di satu organisasi. Itu aturan pemerintah. Tapi saya nggak perlu nonjolkan itu. Harus nama Yesus. Nah, sebetulnya ini yang membuat setan itu kalah atau tidak. Nama siapa yang kita pakai? Coba contoh kecil saja, saudara. Kalau saudara telepon perlu si A, Bapak A atau Bapak B. Terus yang jawab entah pembantunya atau siapa. Oh, Bapak tidak ada. Biasanya kita langsung cari siapanya. Nah, Ibu ada tidak? Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi ketika dunia sedang mencari Yesus nggak ketemu, dia harus cari mempelainya Yesus. Dan kita lah gereja. Tapi kalau istrinya Yesus pakai nama lain, yang terima telepon bingung. Loh, jadi ibu kawin lagi. Loh, betul nggak? Loh, kenapa ibu nggak disebut dengan nama Bapak? Jadi kesimpulannya begitu, banyak gereja berzina. Karena bangga dengan namanya sendiri, bukan nama suaminya. Satu kali satu gereja,
istri saya itu orang Cirebon. Biasa kalau kami habis pelayanan, maka dengan gembala, istri gembala kami suruh depan pintu jabatan tangan, bukan? Nah, ketika tamu-tamu jemaat pulang, terus ada satu ibu itu nyalami istri saya itu, sok kenal betul, jadi ramah. Terus istri saya itu melihat saya dengan kode tanya, ingat nggak siapa itu? Saya gila, saya nggak kenal siapa. Wah, dia cerita gini, karena masih banyak jemaat-jemaat yang lain, dan dia sadar bahwa istri saya lupa siapa dia. Terus dia manggil nama kecil istri saya, Engkyok, Kyok, nya gentong. Tahu kata gentong? Tempayan besar tuh, tempat air. Saya itu tanding, nyonya gentong. Oh, istri bilang gitu. Ya sudah, tapi istri saya gak rasa malu karena dia lupa. Tapi begitu dengan nyonya gentong, dia sadar ini tetangganya dulu. Nah, selesai itu pulang dia tertawa. Tadi kamu tertawa, iya, tapi tahan dong, malu loh. Siapanya gentong itu siapa? Itu tetangga, itu teman sekolah dari SD. Namanya siapa begitu? Nah, dia menikah dengan seorang, zaman dulu ya, pernah dengar dengan nama panggilan laki-laki Tionghoa, Bah, tahu ya, yang di Jawa. Nah, dia itu menikah dengan orang namanya dipanggilannya Bah Gentong. Kenapa Bah Gentong? Karena dia itu perusahaan tauco yang nyimpennya di guci-guci gentong-gentong besar itu. Jadi dia begitu bangga, padahal dia punya nama yang baik. Saya lupa siapa seperti saya. Tapi bangganya Gentong, nyonya Gentong. Di situ saya belajar, saudara. Sejelek apapun nama suami, seorang istri nggak boleh malu. Ngerti? Oke, saya berilustrasi ya. Ini yang paling jelek sekali. Jadi maka itu kalau saudara punya anak perempuan, jelah kasih nama. Saya juga ada nama, kasih juga anak itu. Tapi yang biasa saja. Jadi misalnya saudara punya anak, kasih nama Angelica, Priscilla, siapa gitu. Suatu hari dia menikah dengan Joko Gundul. Loh, ini kan ilustrasi. Dia sebut nyonya siapa? Ya sudah. Yang Angelica, Priscilla siapa hilang, nggak ada. Ngerti? Inilah kesalahan gereja yang tidak bangga disebut dengan nama suaminya. Jadi nama itu berbahaya. Akhirnya nanti ada banyak orang Kristen walaupun pendeta yang gak bisa ikut memerintah bersama Yesus karena dia masih eksis dengan kepalanya sendiri. Padahal dia punya kepala lain. Siapa kepala kita? Tuhan Yesus jelas itu. Jadi hati-hati. Gereja tidak ditentukan oleh namanya, tapi gereja itu ditentukan oleh apa yang dibuat sampai gereja itu punya dampak di sekitar. Pikirkan itu. Saya sangat tidak setuju dari dulu ada gereja baru lagi terbuka di satu kota sudah banyak gereja. Kesalahannya ada dua. Yang pertama, dunia itu nggak butuh kebaktian, betul tidak? Sudah banyak kebaktian, jangan ditambahi lagi. Yang kedua, banyak orang Kristen yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu senang cari gereja baru. Karena buat mereka gereja seperti rumah makan. Ada restoran baru, ayo nyoba yuk. Masaknya gimana? Dan banyak orang Kristen seperti itu. Cuma mau nyoba. Jadi yang dipentingkan adalah apa dampak yang dibuat oleh gereja itu. Bukan kebaktiannya, bukan siapa pemain musiknya, bukan siapa pendetanya, bukan dampaknya ada tidak ke orang-orang di sekitarnya. Saya akan akhiri dengan perikop ini, Roma pasal 5, mulai ayat yang ke-12. Roma 5 mulai 12. Judulnya antara siapa dan siapa? Ayo baca, antara siapa dan siapa? Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar, menular, menjangkiti berapa orang? Semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa satu orang di sini? Bayangkan satu orang saja bisa mempengaruhi berapa puluh miliar manusia. Yang sekarang hidup 7 miliar sudah penduduk dunia.
Lah yang sudah mati berapa miliar lagi yang akan lahir lagi nanti. Jadi semua orang kejangkit dosa karena satu orang. Ngeri sekali. Terus ayat yang ke-15. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, siapa dia? Adam. Maka berapa orang? Semua orang telah apa? Jatuh ke dalam kuasa maut. Nah, saya tambahkan kata ini. Seharusnya jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena berapa orang? Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi begini, ayat 15 ya saya keluarkan dulu supaya saudara mengerti. Kalau saya tunjuk tangan kiri saya bicara Adam, tangan kanan saya bicara Yesus. Adam datang membawa hukuman karena dosa. Yesus datang membawa kasih karunia, itulah pengampunan dan adalah kebenaran. Nah, dari dosa muncul kematian. Dari kasih karunia muncul kehidupan. Renungkan, kalau saudara buat tabel, bisa bayangkan ya, ada Adam, ada Yesus. Di bawah Adam, kita masukkan dosa. Di bawah dosa, kita masukkan kematian. Di bawah Kristus Yesus, kita masukkan kasih karunia, pembenaran. Di bawah pembenaran ada kehidupan. Nah, lihat. Dari Adam dengan Yesus, siapa lebih hebat? Ini pertanyaan supaya kita tahu. Walaupun saya tahu jawabannya, siapa lebih hebat? Yesus. Pelanggaran dan dosa dan kasih karunia, mana lebih hebat kuasanya? Jelas kasih karunia. Kematian dan kehidupan, mana dampak yang paling hebat? Jelas kehidupan. Tapi faktanya, dari tabel yang seperti ini, saudara bisa bayangkan, harusnya yang menang yang mana? Harusnya menang yang mana? Jelas Yesus untuk segala-galanya. Tapi faktanya, kenapa Yesus kalah? Contoh saja. Mengapa narkoba lebih laku daripada Injil? Narkoba nggak pakai iklan, gereja pakai iklan. Tiap Sabtu masuk koran, kebaktian. Kakak di sana, seminar di sana. Pornografi jauh lebih disukai daripada Injil, saudara. Nah, makanya 15 ini seharusnya Yesus kasih karunia-Nya dan kehidupannya ini jauh lebih menang. Seharusnya. Kenapa kalah? Kalau karena satu orang yang namanya Adam, seluruh manusia tanpa tersisa, termasuk bayi-bayi. Kemarin siang saya mendoakan satu bayi umur 6 bulan. Kelainan darah. Masih 6 bulan sudah operasi 7 kali. Saudara. Karena metabolismenya terganggu. Aduh, saya bilang Tuhan, setan ini kurang aja. Merusak bayi. Bulan Juli saya ada di Singapura nemani anak rohani saya. Baru punya anak pertama. Umur 2 tahun. Bagian kanan perutnya keras terus. Tapi anaknya lincah. Anak perempuan 2 tahun. Dokter Indonesia nggak bisa mendiagnosa. Dikira hepatitis segala macam. Begitu bawa ke Singapura. Ternyata sudah kanker stadium 3. Livernya saudara kena. Kan bingung dari mana setan ini masuk. Nah, lihat itu. Karena satu orang namanya Adam. Dosa begitu hebat. Nah, seharusnya Yesus yang masuk. Setan itu kalah seharusnya. Tapi kenapa nggak kalah? Karena gereja tidak punya dampak. Nanti kita lihat ayat 16. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak apa? Baca tidak apa? Berimbangan dengan dosa satu orang. Jelas bukan? Nggak seimbang. Karena dosa itu kecil sebetulnya kuasanya. Tapi kenapa bisa hebat? Harusnya Yesus yang datang dengan kasih karunia itu lebih hebat. Tapi kenapa? Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu. Lagi-lagi siapa ini? Ada. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi selalu di Paulus membandingkan Adam begini, Kristus begini. Tetapi seharusnya, saya tambah kata itu lagi, penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Seharusnya. Tapi kenapa ini nggak terjadi?
Nanti kita akan ketemukan ayat 17. Sebab jika oleh satu orang, yaitu Adam, maut, kematian, neraka, sejenisnya, telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka. Siapa mereka di sini? Ayo, gak usah ragu-ragu. Siapa mereka di sini? Gak usah ragu. Siapa mereka di sini? Ayo, jawab. Kok ragu-ragu? Yang kuat. Loh, siapa mereka di situ? Siapa? Yang jelas iya. Kenapa ragu-ragu? Berarti sudah belum Kristen. Kenapa harus ragu-ragu? Nah, ini masalahnya. Pengikut Adam lebih getol dalam memberitakan dosa daripada pengikut Yesus. Saya baca lagi baik-baik begini ya, perhatikan ayat 17. Seharusnya lebih benar lagi saudara dan saya yang telah apa? Menerima. Coba jangan baca kelimpahannya. Telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itu kan luar biasa, bukan? Ini gak cuma menerima, kelimpahan. Coba sebutkan kata lain. Apa itu kelimpahan? Banyak, bukan? Banyak belum tentu melimpah. Meluber. Betul? Meluap. Nah, seharusnya maka kita semua yang telah menerima kelimpahan, luapan kasih karunia dan anugerah kebenaran, harusnya apa dan apa? Ya, apa dan apa? Hidup dan berkuasa oleh siapa? Oleh Yesus, satu orang itu. Nah, ini masalahnya. Berarti sampai hari ini gereja belum berdampak, saudara. Karena kita nggak pernah sadar akan panggilan ini. Jadi tolong sampaikan, kalau para penatua di sini, jangan sibuk benahi gereja saja. Jangan ingin bertambah banyak lagi. Yang ada semua jadi murid, lalu masing-masing saudara cari 3 orang. Dalam 3 tahun bertambah lagi, terus begitu. Nggak perlu pakai gedung lagi, jangan. Saya lanjutkan dengan ilustrasi begini. Menurut saudara, nyamuk atau kita yang lebih hebat? Pertanyaannya aneh. Tapi harus saya tanyakan. Ayo, menurut saudara, nyamuk atau kita yang lebih hebat? Jawab cepetan, nggak usah mikir. Yang benar. Saya akan buktikan kita kalah dengan nyamuk. Itu nggak tahu malu kita ini. Sok hebat tapi gobloknya minta ampun. Loh benar. Oke, 4 hal. Ya buat tabel lagi. Oke, 1. Siapa lebih besar, nyamuk atau kita? Ya, maaf, saya itu kalau ngomong apa adanya. Banyak orang nggak suka, nggak peduli. Maaf ya. Berapa banyak tai hidung kita lebih gede daripada nyamuk? Upel-upel nggak tahu tai hidung susah bener. Loh maaf. Betul tidak? Nyamuk itu kecil dibandingkan tubuh kita. Kuku kelingking kita saja itu berapa kalinya nyamuk? Betul? Nomor 2. Radius hidup nyamuk dan hidup kita mana lebih jauh? Nah ya, jangan pikir nyamuk pasir kaliki bisa terbang ke Kopo. Mati di tengah jalan. No. Setuju nggak? Jawab. Iya toh. Lihat itu yang punya tinggal di apartemen sampai tingkat 11 sudah nggak ada nyamuk. Nggak mampu terbang setinggi itu. Bayangkan tubuhnya lebih kecil jauh dari kita. Radius hidupnya jauh lebih sempit daripada kita. Nomor 3. Umurnya. Menurut saudara nyamuk pernah ulang tahun berapa kali selama hidup? Loh ini kan logika bukan? Ayo, nyamuk pernah ulang tahun berapa kali? Loh berapa hari umur nyamuk itu pertanyaan saya? Saya belajar biologi dulu Mas SD. Kenapa? Sehari enggak lebih. Kurang lebih 14 hari, kurang lebih. Bahkan jarang ada yang nyamuk sampai 14 itu jarang sekali. Saudara bayangkan, semua hal kalah dengan kita nyamuk itu. Tapi yang keempat ini yang ngeri. Kalau dia interaksi dengan orang,
dengan kita berinteraksi dengan orang. Apalagi yang sales-sales itu jago ngomong, memaksa orang untuk beli. Berapa menit kira-kira kalau kita interaksi dengan orang? Paling cepat. Ayo, yang belajar marketing pasti akan tahu itu. Ayo, biasanya marketing di Blue itu berapa menit pertama kita dilatih untuk bisa menarik orang itu. Kalau saya itu gampang untuk masuk. Itu berapa menit? 15. Kebanyakan 5 menit. Bahkan kurang dari 5 menit seorang ahli marketing sudah bisa menarik orang. Nyamuk kalau hinggap di kita berapa menit? Kalau sampai ada orang kegigit 2 menit gak kerasa, itu kulit badak. Terlalu betul itu. Betul gak? Kadang-kadang nyamuk itu baru nempel. Sudah kata kita goyang dia terbang. Tapi dahsyat, interaksi yang sekian detik saja. Waktu dia terbang, dia meninggalkan virus demam berdarah. Berarti ilustrasi ini dampaknya besar ke orang itu. Nangkep nggak saya mau ngomong kemana, ngerti nggak kira-kira? Nah, jadi kenapa yang harusnya Yesus lebih menang dengan semua anugerah kasih karunia-Nya, pengampunannya, pembenarannya, dan hidup? Kenapa bisa kalah dengan yang satu lagi? Karena kita pengikutnya tidak hidup dan berkuasa oleh kasih karunia itu sendiri. Saudara lihat orang-orang yang ketangkap dengan narkoba. Harusnya secara umum orang itu takut nggak kalau suruh bawa lagi barang-barang itu? Logikanya harusnya takut dong karena ketangkap. Tapi kenapa nggak takut-takut? Karena mereka militan. Nah, kita tidak semilitan para penjual narkoba. Apa perlu belajar dari mereka? Ayo, bukan begitu logikanya, bukan? Ayo belajar dari mereka, karena mereka hebat. Berani matinya itu, luar biasa. Nah, kita nggak berani. Sebab dalam diri kita belum ada virus Injil. Nyamuk sudah punya virus demam berdarah dan malaria. Kita tidak. Jadi kalau kita ada virus Injil dalam diri kita, dekat orang belum 5 menit, Injil sudah masuk ke hidupnya. Ayo, berapa tahun saudara interaksi dengan seseorang? Mungkin teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Berapa tahun? Saudara sering keluar dengan dia, makan dengan dia. Berapa tahun? Kok nggak ada pengaruh apa-apa? Berarti kita goblok, nyamuk lebih pintar. Dah gitu saja. Betul? Bilang bentar lagi, awas. Inilah fakta. Karena gereja sibuk dengan kegiatan, acara, program yang tidak bisa menjangkau orang lain. Hanya untuk menyenangkan kita di dalam gedung gereja saja. Kita harus diubah, harus diubah. Dunia memerlukan nyamuk-nyamuk yang hebat. Ngerti arti kata ini? Yaitu kita yang kemana saja kita bawa virus Injil. Saya punya kesaksian banyak. Orang-orang yang ketemu dengan saya, sopir-sopir taksi contohnya, orang di angkot. Karena konsep saya sudah sampai hari ini, gara-gara kebenaran yang saya terima lewat firman Tuhan, saya itu nggak akan pernah beli mobil untuk pribadi saya sampai hari ini. Bayangkan, maaf, pendeta di Indonesia yang sekelas saya satu-satunya yang nggak punya mobil. Bukan karena saya miskin, tidak. Saya nggak pernah mau beli mobil. Maka itu nanti ya kalau ketemu di surga, ingatkan saya pesan dulu. Saya kenalkan banyak sopir taksi yang saya bawa pulang ke sana. Sampai hari ini saya senang naik angkot. Kemarin aja dari Jakarta, Cengkareng, Bandung, yang mau jemput saya ada 8 orang nawarin. Enggak, saya mau naik kendaraan umum saja. Semua interaksi dengan orang-orang itu demi firman ini, supaya sebanyak-banyaknya orang percaya Yesus. Di kota-kota kalau saya diundang, lalu masih ada becak, saya pasti naik becak. Bukan cuma naik becak ke tempat pelayanan. Kalau jam kosong, nggak ada apa-apa, saya ngeluyur dengan tukang becak itu. Sampai sana berhenti, saya terserah aja. Asal saya bisa ngomong, kalau perlu saya ajak makan, belum makan, saya turun, saya ganti becak lain. Ngomong lagi, keliling lagi, sampai balik lagi. Kenapa saudara? Karena kita yang sudah terima kelimpahan kasih karunia itu, harus hidup dan berkuasa. Baca lagi ya. Maka lebih benar lagi, kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa?
hidup dan berkuasa. Nah, kita baru sampai hidup saja, belum berkuasa. Sudah hidup-hidupan lagi, aduh lebih celaka lagi. Enggak hidup beneran. Ini yang membuat Injil kalah dengan narkoba. Membuat Injil kalah dengan pornografi. Karena kita tidak mengerjakannya sungguh-sungguh. Ayat 18-19. Saya akan baca begini ya, perhatikan baik-baik. 18-19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, yaitu Adam, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, saya minta nanti setelah saya baca dengan cara ini, saudara masing-masing ikuti nanti ya. Demikian pula oleh satu perbuatan Daniel Alexander, perbuatan kebenaran dari Alexander, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Bisa baca dengan kalimat itu, ayat 19 aja. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ya semua orang telah menjadi orang benar. Demikian pula oleh namamu mana? Enggak keluar. Balik. Enak aja. Kalau saudara nggak mau nyebut nama, kau masukkan yang pertama. 2, 3, saya nguping. Jadi saya lihat mulutmu. Ngerti ayat ini, saudara? Kalau kita taat, dampaknya itu besar. Bulan September itu bulan yang menyedihkan sekali buat saya. Saya berdoa apa jangan terjadi lagi sebelum bulan September perusahaan ini. Kenapa? Dalam satu bulan, belum sampai tanggal yang terakhir itu tanggal 19. Jadi tanggal 1 September sampai 19 September. 5 orang yang saya kenal meninggal, sudah. Yang paling tua umur 82 tahun, yang paling muda umur 46. Yang 46 itu anak rohani saya. Kalau saya pernah dengar nama pendeta Jeffrey Pesik, Michael Pesik di Surabaya. Aduh, saya sedih betul, Tuhan, kenapa Tuhan cepat panggil dia? Nah, dari 5 itu, saya nggak bisa menghadiri semua pemakamannya, cuma 3 saja pemakaman saya hadiri. Dan dari 3 pemakaman itu, saya diberi kesempatan untuk khotbah, untuk menyampaikan renungan. Nah, saudara, saya terus merenung. Nah, saya akan akhiri dengan kisah ini. Menurut filosofi kehidupan, ini kehidup filosofi ya, tapi ayatnya juga ada. Saya bicara umum karena yang hadir nggak semuanya Kristen. Menurut filosofi kehidupan, hidup itu tidak diukur berapa panjang atau berapa pendek umur kita. Itu filosofi. Hidup itu diukur oleh dampak yang dibuat oleh orang itu selama dia hidup. Saya beri contoh. Ada orang sampai umur 94 tahun masih hidup, tapi sejak muda nyusahin orang terus. Lebih dia mati dulu sudah. Maaf yang saya ngomong kasarin, betul tidak? Tapi ada anak muda umur 32 tahun meninggal, tapi dia punya dampak yang hebat. Coba saudara cari di YouTube atau di Google. Tahun 97, saudara, ada 2 kematian hebat di dunia ini, dan dua-duanya perempuan. Dua-duanya meninggal dalam waktu 1 minggu. Lady Di dan Mother Teresa. Saya ngikuti betul prosesi pemakaman mereka berdua karena saya respect pada 2 orang. Lady Di umur 36 tahun waktu dia meninggal. Mother Teresa 90-an tahun. Sepanjang sejarah manusia dalam laporan bahkan sampai hari ini, belum pernah ada pemakaman 1 orang sehebat pemakaman Putri Diana. 2/3 dunia ikut, 2/3 penduduk dunia ikut berduka. Luar biasa. Lihat, 1 umur 36 masih muda sekali. 1 umur 90. Waktu pemakaman Mother Teresa, biasanya kalau ada upacara kenegaraan, maka panggung platformnya itu dibedakan rankingnya. Ya, jadi presiden siapa, raja siapa, itu ada kelas-kelasnya. Saudara masih ingat berapa kali pertemuan ASEAN, SBY dikritik karena dia berdiri salah? Itu posisi itu menentukan. Nah, waktu Mother Teresa dimakamkan, ada 11 kepala negara yang datang, termasuk Perdana Menteri. Saya nggak ingat negara mana saja. Tapi
Entah siapa yang ngatur, tapi mereka setuju. Semua levelnya sama. Untuk menghormati orang besar yang levelnya juga rendah. Waduh, tuh saya ngikuti itu, hebat sekali nih orang. Begitu dihormati. Dia bukan orang India. Dia dari bukan Bulgaria, satu negara. Saya lupa, Mother Teresa itu asalnya. Tapi dihormati luar biasa. Nah, maka saya berkata kepada semua yang hadir di 3 pemakaman bulan September itu. Begini kesimpulannya. Suatu hari nanti, waktu kita meninggal, jangan menyiapkan dulu mau dikubur di mana. Jangan nyiapin itu terlalu jauh. Yang disiapkan adalah kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan kita. Ngerti nggak? Nah, tulisan, saya ulangi lagi. Tulisan di batu nisan kita itu ditentukan oleh apa? Ayo, ditentukan oleh apa? Bukan iman, bukan. Tulisan di batu nisan kita nanti, oke, kok saudara agak bingung, gini aja lah. Kalau ada kuburan saudara lihat, ditulis begini, disinilah dibaringkan maling terkenal. Nah, kira-kira kenapa ini orang ini? Nah, itu selama hidupnya dia maling, ya sudah. Nah, maka itu nanti kalau saudara meninggal, orang kan nulis apa di batu nisan saudara? Saya sudah tahu. Kalau saya meninggal nanti, anak-anak Papua akan nulis sesuatu di batu nisan saya. Karena saya hidup untuk mereka, saya berjuang untuk mereka. Karena ketaatan saya kepada Roh Kudus, saya pindah ke Papua. Waktu saya dipanggil ke Papua, saya tinggal di Amerika. Saya sudah punya PR Australia. Saya sudah bisa lama tinggal di Eropa, di Amerika, nggak masalah. Tiba-tiba Roh Kudus bilang saya ke Papua. 8 Agustus 89, saya di Pasadena, California. Saya mendengar pernyataan tentang sebuah buku yang saya baca untuk ke Papua. April tahun 90, pertama kali saya nginjak kaki di Papua. Dan sampai hari ini. Dan terjadi hal yang luar biasa di sana. Maka itu saya nggak pernah lantas seperti banyak pendeta, punya buka gereja saja. Karena dunia nggak butuh kebaktian. Catat itu baik-baik. Yang dunia butuh adalah dampak Injil lewat hidup kita. Maka itu ayat 19 ini dasar. Kalau kita tidak taat, dampaknya mati semua orang-orang. Tapi kalau kita taat, dampaknya luar biasa orang-orang. Jadi kalau saya lihat wajah saudara itu kayak marah dengan saya. Karena ngomong mati itu. Bukan saya nggak harapkan saudara mati. Tidak dong, minta maaf saya ini. Saya cuma ngajak saudara ngomong. Kalau suatu hari kita mati, orang itu kira-kira nulis apa? Nah, kalau saudara sadar, akan nulis apa ya, masih kosong kali. Cepat buat sesuatu mulai hari ini. Amin. Buat sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Kita kan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ayat yang kedua saya mulai baca. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Saya mau beri pertanyaan begini kepada saudara. Menurut ayat ini, mereka itu sebelumnya waktu berjalan sudah menjumpai tanah datar atau belum? Belum. Betul sekali. Selama mereka berjalan, mereka belum pernah menjumpai tanah datar. Maka itu begitu mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Berarti selama itu mereka pernah menetap atau tidak? Tidak. Artinya apa? Artinya apa? Kalau mereka nggak pernah menetap, artinya apa? Iya, pindah-pindah, berjalan terus. Nah, saudara, kegagalan gereja yang paling utama bukan karena nggak punya gedung. Kegagalan gereja yang pertama bukan karena nggak punya manajemen, bukan. Kegagalan gereja pertama karena gereja itu settle down, menetap. Kalau saudara belajar manajemen sekarang ini, menarik sekali. Salah satu prinsip manajemen modern, mereka selalu menulis. Siapapun yang berbicara tentang manajemen, orang-orang hebat bicara soal leadership, kepemimpinan, saudara baca tulisan mereka, saudara dengar mereka mengajar tentang manajemen, maka saudara akan ketemu satu hal. Mereka setuju bahwa musuh utama kemajuan,
musuh utama inovasi. Karena manajemen tanpa inovasi hasilnya apa? Manajemen tanpa inovasi hasilnya apa? Stagnan, bangkrut perusahaan itu. Inovasi itu mutlak. Maka itu mereka setuju musuh utama keberhasilan seorang manajer atau manajemen apa saja adalah zona nyaman atau kemapanan. Ya atau tidak? Yang belajar manajemen pasti akan tahu itu. Ini musuh utama. Nah ternyata gereja sangat goblok. Zona nyaman itu yang dipertahankan sampai hari ini. Maka itu gereja jadi stagnan, tidak maju, tidak bergerak. Kapan? Ketika mereka mempunyai properti. Ketika mereka berjalan selama itu. Apa lawan kata tanah datar? Bergelombang, berbukit, berlembah. Apa bedanya orang berjalan di tanah datar dan tanah yang bergelombang, naik turun begitu? Apa perbedaannya? Capek. Oke, betul. Ya, betul. Ada lagi yang lain kita harus tahu apa? Usaha. Hampir betul. Hasilnya, apa hasilnya? Yang tanah bergelombang lebih berotot. Sekarang ini anak-anak muda kayak opa-oma saja gak bisa jawab. Ini anak muda harusnya bisa jawab. Ya, saya dengar satu kata itu. Ya, apa kamu? Nah, itu saya tunggu tantangan. Kenapa saudara gak mikir itu? Berarti dia gak mau dikatakan opa. Maka itu langsung sadar gitu. Saya ngomong opa, oma. Kalau saudara anak muda, jangan bilang ototnya, capeknya, usahanya, tantangannya itu yang penting. Kenapa ada orang namanya Steve Jobs di dunia? Jawabannya, dia gak mau monoton. Dia gak mau yang ada. Ketika Nokia muncul, dia gak puas. Harus ada yang lebih. Nah kalau dia nggak ada tantangan dalam hidup, nggak mungkin. Ada tablet istilahnya, luar biasa. Nah itulah manajemen. Dan ternyata ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah berkata, sampaikan kepada Oji, jangan sekali-kali punya properti untuk beli sendiri dalam nama Yesus. Terus serius, lebih baik saudara sewa. Jangan punya. Kenapa? Maka itu lihat, hampir nggak ada bank yang beli gedung. Loh, betul tidak? Padahal uangnya banyak loh mereka. Saya tahu nggak jawabannya. Kenapa bank nggak mau beli gedung? Bukan biaya. Justru kalau dihitung biaya dia rugi karena kontrak terus. Nah, settle down-nya itu yang nggak mau. Lah gereja goblok, rame-rame ingin punya properti, itu jadi masalah nanti. Lihat gereja Kisah Para Rasul. Tidak ada satupun ayat yang kita pernah baca mereka punya sesuatu secara materi, tidak ada. Mereka berjalan terus. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Maka itu kita harus menjaga diri kita. Maka jadi tantangan itu perlu dalam hidup. Saya percaya sejak adanya iPhone, Nokia betul-betul sudah berpikir keras sekarang. Bagaimana cara dia bisa merebut pasar dunia lagi. Betul, sebentar lagi kita akan tahu itu. Nah tantangan itu yang perlu dalam hidup. Gereja maunya mapan, settle down, nggak mau tantangan, nggak bisa. Lanjut, ayat 3. Mereka, jadi kata menetap itu penting, itu berbahaya sekali. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Untuk apa? Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ternya itu semen zaman dulu. Tapi ini seperti aspal. Dan gala-gala, ini terjemahnya gak salah, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara
yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Gereja hancur gara-gara mereka ngikuti sistem Babel. Ada 3 hal yang kita harus lihat dan itu sangat berbahaya. Membuat zona nyaman dengan membangun sebuah bangunan. Ya, hati-hati. Belajar dari bank. Bank nggak pernah punya mau itu. Terus, apa yang harus dikerjakan kalau orang itu sudah punya properti? Logikanya. Apa? Ngisi, betul. Hampir betul. Ada kata lain lagi. Anda tahu kata maintenance? Nah, itu pasti. Kalau nggak rusak dong. Nah, lihat. 80 sekian persen uang gereja yang harusnya untuk misi itu untuk maintenance. Hancur sudah. Dan ini kegagalannya. Harusnya mereka jalan terus. Jangan menetap. Istirahat sebentar boleh, pause boleh. Tapi jangan menetap. Mengapa jangan menetap? Karena gereja harus terus berjalan. Karena begitu sampai satu tempat gereja itu, dan orang-orang di situ sudah diberkati, diselamatkan, dia harus jalan lagi, cari orang baru lagi. Dan terus begitu. Maka itu gereja harusnya moving. Move forward. Terus begitu. Nggak boleh stop. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Maaf, saya harus ngomong ini. Membuat kebaktian tiap hari Minggu itu melelahkan, saudara. Betul tidak? Lihat semua yang terlibat. Berapa banyak orang yang aktif di gereja. Belum Minggu, Sabtu sudah capek duluan. Betul nggak? Karena mikir besok mesti bangun pagi-pagi, besok mesti nyiapkan ini, besok begitu. Capek, saudara. Akhirnya kita lupa akan tanggung jawab dan tugas kita yang sesungguhnya, yaitu menjadi berkat buat dunia ini. Kalau sudah punya bangunan, lalu 2 lagi yang dibuat. Menara. Cari nama. Ini kesalahan gereja. Mulai cari identitas, itu kata nama. Seharusnya identitas kita nggak usah dicari. Karena itu Yesus. Betul? Yesus identitas kita. Mau cari identitas apa lagi? Dan nama ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Beritahu Oci supaya jangan punya nama sendiri. Biar orang kenal bahwa saudara pengikut Yesus. Lebih baik pakai orang, oh itu kerja di Bandung, ya sudah biar gitu saja. Kenapa? Ada berapa hal yang kita harus ingat baik-baik. Nanti saya sebutkan itu nama. Yang ketiga ini yang paling berbahaya. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lihat kesalahan gereja yang ada. Kalau ada satu anggota gereja A di kota Bandung, pindah ke Cianjur atau pindah ke Jakarta, pasti para pendeta pesan cari yang senama ya dengan kita. Kira-kira atau tidak? Supaya kita nggak terserak kemana-mana. Ini sebuah kejahatan, saudara. Karena menganggap gereja lain nggak benar, yang paling benar kita. Itu cari yang satu nama ya. Dan ini dosa besar bagi gereja yang menyakiti hati Tuhan. Sebab tidak boleh ada nama lain kecuali siapa? Nama Yesus. Lalu kita dipelihara dan dijaga dengan nama siapa? Ini yang penting untuk kita tahu. Oke, kita lanjut. Yohanes pasal yang ke-17. Tentang nama. Sejak awal Bapa di surga sudah minta untuk kita dipelihara dalam satu nama ini. Ayat 11. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka, siapa mereka di sini? Murid-muridnya kita semua. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam apa? Namamu, yaitu, saya baca terus, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Terus ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu
yang telah Engkau berikan kepadaku, dan seterusnya saya usah baca. Apa yang dipikirkan pertama kali bagi seorang calon ayah, seorang calon ibu, ketika dia tahu istrinya sedang hamil dan dia tahu sedang hamil? Nama. Loh, betul tidak? Nama. Karena itu identitas, saudara. Betul, nama itu identitas. Binatang kita kasih nama, nggak ngerti dia. Cuma kita yang ngerti. Sebab sama mereka juga nggak saling kenal namanya siapa. Karena binatang nggak perlu ID, hanya kita yang perlu. Nah, nama itu identitas. Ketika gereja sombong dan angkuh dengan nama kelompoknya, maka nama Bapa yang kudus dan nama Yesus tergeser. Itu pasti. Maka itu sebelum saudara makin salah seperti yang sudah-sudah, jangan pakai nama apa-apa. Biar gereja buat gereja di Bandung gitu saja sudah. Biar orang tahu. Karena nama ini berbahaya. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, ya karena waktu juga ya, tapi karena saya pakai prinsip ini. Sudah lebih dari 20 tahun itu, kalau orang ngundang saya, mereka tuh nggak tanya dari gereja mana. Ada 3 alasan, karena mereka nggak pernah tanya. Maaf, saya cuma cerita yang pertama, sebab mereka tahu buah pelayanan saya. Jadi mereka nggak perlu tahu identitas saya. Gereja nggak perlu buat orang-orang yang ngundang saya. Ngerti nggak maksud itu? Karena orang tahu. Tapi yang paling penting itu nomor 2 saya tempatkan. Karena saya berhasil meyakinkan dunia bahwa saya ini milik Yesus. Saya ini hamba Tuhan Yesus. Bukan hamba organisasi gereja Betel, gereja Pentakosta. Tidak. Dan saya bersyukur untuk itu. Yang ketiga, memang saya tidak bergerak di dalam nama gereja manapun. Saya bergerak di dalam nama yang satu itu. Jadi sampai hari ini kalau orang ngundang saya nggak tanya gereja mana. Walaupun mereka belum tahu. Sebab mereka melihat dari hasil pelayanan. Dan itu sudah cukup. Sungguh buat saya itu satu penghargaan yang saya sangat kagum pada Bapa di surga. Sehingga sampai hari ini kalau orang yang belum tahu saya nggak tanya gerejamu apa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Wahyu 24. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah apa? Dipenggal kepalanya. Otomatis konotasi kita ini para martir. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara, kalau kita menerjemahkan yang boleh memerintah bersama dengan Tuhan Yesus hanya saudara kita yang martir karena yang dipenggal kepalanya, itu salah. Maka yang lain martirnya secara digoreng, ada yang digoreng, usah baca kita berani 11, dikuliti, ditarik dengan 4 ekor kuda, tangan 1, kaki tangan kiri kanan 2 kuda, kaki putus itu badan, mati, ngeri sekali. Ditombak, dipedang, wow, macam-macam saudara, ngeri sekali. Maka yang lain akan